lover MV. Apa kabar kalian semua? Gua harap siapapun, dimanapun, kapanpun yang menonton videoku saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada video kali ini seperti biasa, aku bakalan cerita-cerita yang pada hakikatnya emang ceritaku ini nggak berguna. Yang bakalan aku pengen cerita kali ini yaitu masalah kompresi motor nih. Nah, kenapa aku tertarik untuk bahas soal kompresi kompresi motor ya, kompresi motor. Ya, oke. Nah, jadi ceritanya nih aku habis San Mori. Ya, agak sedikit salah tempat sih. Jadi, nah ini sebelum kita bahas aku agak sedikit cerita dikit ya. San Mori ini gimana? Jadi aku dulu tuh punya teman kos gitu, selama aku kuliah gitu. Nah, sekarang dia kerja dan dia tuh bikin klub motor gitu, komunitas lah ya, komunitas motor. Dan ya aku kemarin ngubungin dia, nyoba, ayolah kapan ada San Mori, pengen ikutan itu. Dia awalnya sempat bilang, jangan coy, jangan ikut. Ya, dan akhirnya aku agak, ya sebenarnya ini pengalaman San Mori pertama aku sih ya. Dibilang nyesel banget sih enggak, cuman ya agak sedikit salah tempat sih. Ya aku sendiri pakai motor lagi kayak gini, yang lain pada pakai bebek, pada pakai matic. Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, lanjut aja ya untuk video kali ini. Sebenarnya ini tadi hasil ngobrol-ngobrol cerita-cerita sama teman gue tadi, itu temen gue yang pakai King di depan. Kita coba potong, kita deket. Nah, ini teman gue nih, namanya Uri. Dia pakai King. Nah, tadi pas di atas kita berhenti di Telaga Putri. Kita bahas-bahas soal ya biasalah mesin-mesin. Jadi kan ibaratkan aku juga banyak belajar juga dari dia kan. Soalnya yang mainan motor pertama kali ya dia. Nah, dia yang punya experience yang lebih lama lah soal motor gitu. Nah, tadi tuh pembahasan kita, ya pembahasan yang tidak berfaedah lagi kita tadi, yaitu bahas soal rasio kompresi. Nah, kenapa rasio kompresi ini tadi kita bahas? Soalnya ya rada menarik sih. Nah, jadi aku juga baru tahu sih kalau misalkan rasio kompresi itu kayak apa ya, selain ada cc terus juga ada rasio kompresi. Ini aku juga baru tahu nih. Nah, gampangnya gini sih, kalau untuk rasio kompresi itu perhitungan gampangnya itu perbandingan antara volume blok, jadi volume blok mesin itu, atau silinder lah ya, bahasa kerennya silinder. Nah, saat piston itu berada di posisi paling bawah nih, paling bawah, terus dan yang paling atas nih. Jadi perbandingannya pas piston paling bawah itu berapa, terus pas saat piston tuh paling atas berapa. Nah, itu perbandingan rasio kompresinya tuh di situ. Nah, nantinya tuh perbandingan ini nih bakalan berpengaruh dengan jenis bahan bakar yang bakal kita pakai. Mau digunakan untuk kayak apa ya, misalkan jenis kompresi berapa banding berapa itu harus pakai Pertalite. Kemudian kompresi berapa banding berapa harus pakai Pertamax. Terus ada juga yang kompresi yang harus pakai Pertamax turbo kayak gitu. Ya, jenis BBM yang digunain juga sama irit kagaknya sih, paling kayak kompresi kayak gini nih, misalkan kompresi 11:1 ya. Nah, itu kalau dipakein Pertamax terus dipakein Pertalite, ngaruh nggak sama irit bahan bakarnya ke arah sananya sih tadi yang kita bahas ya. Nah, ini juga nih ada juga titik menariknya dari pembahasan kita tadi tuh, seperti
yang aku bilang tadi, aku juga nggak tahu kalau misalnya, ya aku mikirnya Pertalite, Pertamax, premium. Pas saat itu aku masih ada premium itu pas zaman SMA. Itu sekitar tahun 2011. Ya tahun 2011 2012 itu Pertalite premium masih ada, Pertalite malah yang nggak ada. Ya aku pikir sama aja gitu. Ya sama-sama bensin, ya bener sih sama-sama bensin. Dan saat itu juga aku mikirnya ya kenapa premium murah gitu. Terus kenapa juga orang pada beli Pertamax, ngapain gitu, kan mahal gitu, atau juga sama-sama bensin gitu. Ya aku pikir ya premium murah karena ada subsidi pemerintah aja sih, itu ada ya. Itu aja ya sih yang ada di pikiranku saat itu tuh. Nah terus ada lagi nih cerita. Jadi pas SMA gitu, ya di suatu hari lah saat SMA yang biasanya aku belinya premium. Nah itu aku nyoba tuh, nggak nyoba sih, lebih tepatnya terpaksa nyoba karena saat itu premium lagi habis. Kalau nggak salah saat itu ya masih SMA. Nah aku cobalah nih si Pertamax gitu. Nah uniknya nih aku ngerasain saat pakai Pertamax di motor itu, aku pakai motor beat karburator. Ini kok motor jadi irit. Nah terus ya bahkan ya aku beli bensin agak mahalan dikit, tapi ya iritnya lebih irit, ya jatuhnya sama aja. Mending aku beli Pertamax dengan harga yang lebih mahal, toh juga habisnya juga agak lama gitu. Nah terus abis itu mulai kepo tuh. Nah kok bisa beda ya, kan bukannya sama aja gitu kalau sama-sama bensin kan. Tapi kok iritnya beda, terus harganya juga kan beda kan antara premium sama Pertamax saat itu. Dulu tuh Pertalite nggak ada. Terus juga kalau dibanding-bandingin nih, kalau misalnya beli Pertamax nih 10.000 gitu dengan beli Pertalite yang 10.000, ya harusnya kan yang Pertamax jauh lebih dikit ya. Tapi kok ya yang kurasain ya sama aja. Ibaratkan aku beli Pertamax 10.000, habisnya anggap aja misalkan 2 hari gitu. Nah aku beli Pertamax berapa, 10.000 gitu, ya habisnya ya bisa 3 hari sampai 4 hari. Nah mulai kepo aja sih, kayak timbul pertanyaan itu kok beda gitu. Terus pas aku browsing, oh ternyata ada bedanya gitu. Bedanya tuh ada di nilai oktannya. Tapi masih kayak nggak masuk akal aja, kok oktan doang bisa kayak gitu. Ya namanya juga orang awam ya, nggak ngerti motor. Ya tapi ya sesuai dengan apa yang aku rasain, ini beda antara pakai Pertamax. Pertamax tadi ya, Pertamax sama premium tuh beda. Terus aku kayak ya pengen penasaran gitu loh. Di kepala aku tuh kayak, loh ini kok beda gitu. Emang ada hubungannya antara jenis bahan bakar sama mesin tuh ada gak? Nah sekarang nih baru nemu tabelnya tuh kayak gini nih. Nanti bakalan aku tampilin. Ya barulah aku mulai paham kalau ternyata dari pabrikan itu udah kayak ngedesain mesin itu udah ada kayak untuk mesin dengan jenis ini kompresi sekian banding sekian. Nah itu tuh harusnya pakai bensin yang berapa, oktannya berapa gitu. Ya baru tahu juga sih untuk sekarang. Nah dari yang tadi kita bahas nih, aku sama Uri bahas tadi itu, ternyata rasio kompresi yang kita lihat nih saat kita buka websitenya suatu produk kayak misalkan Yamaha atau Honda gitu, Honda CBR, kompresinya berapa banding berapa. Nah itu tuh ada jenisnya lagi, terus juga macam-macam.
rasionya itu ya ternyata juga macam-macam gitu. Ada berapa yang aku tahu tuh, misalnya 9:1 atau 10:1, terus 11:1 atau 12:1, itu macam-macam tuh. Nah terus juga rasio kompresi itu tuh juga biasanya tuh tergantung dari tahun pembuatan sama jenis mesin sih, yang biasanya tuh disesuaikan. Misalkan rasio kompresi yang dimulai dari 7:1 nih, terus sampai 12:1. Nah itu kan kecil tuh, antara 7:1 sama 12:1 itu. Nah tapi juga kita harus juga tahu gitu, untuk rasio dari 7 sampai 12:1 gitu tuh, itu amannya atau rata-rata dipakai di mesin-mesin yang bahan bakarnya itu bensin. Nah kalau untuk bahan bakar solar, mesin-mesin diesel itu tuh beda lagi tuh ceritanya. Itu kompresinya ya pasti di atasnya lagi tuh, enggak 12:1 lagi tuh, pasti di atas 15:1, ya sampai 30:1 tuh ada di mesin diesel yang sampai 30:1. Nah terus nah ini menarik juga nih, dari obrolan kita tadi aku juga baru tahu ternyata tuh jenis kompresi itu ada 2 jenis. Ya 2 jenis nggak sih, atau 2 bagian, ya kita anggap aja jenisnya tuh ada 2 ya. Itu ada rasio kompresi statis sama rasio kompresi dinamis. Nah bedanya di mana? Nah gampangnya gini nih, untuk rasio kompresi statis itu bisa kita lihat atau kita sering temuin itu di brosur-brosur, atau kalau kalian nyari di internet itu spesifikasi mesin, contoh misalnya R15V3 dengan rasio kompresi berapa banding berapa, 11, berapa banding berapa gitu. Terus NMAX dengan rasio kompresi berapa banding berapa. Terus di Honda CBR 150R dengan rasio kompresi berapa banding berapa, ya seterusnya lah. Atau ZX25 gitu dengan rasio kompresi berapa banding berapa, terus R25, terus MX King. Nah kompresi-kompresi yang dicantumin nih dari pabrikan itu, nah itu tuh jenis kompresi statis. Ya karena sifatnya gimana ya, kalau sifatnya tuh ditetapkannya itu berdasarkan perhitungan volume TMA titik mati atas sama TMB titik mati bawah piston. Ya udah perhitungan itu aja tuh. Nah itu bakalan dapat namanya kompresi statis. Nah kompresi statis ini bakalan bisa berubah nih jadi kompresi dinamis. Terus atau kenapa istilahnya jadi kompresi dinamis tuh? Nah itu gampangnya gini nih, perhitungan rumus rasio kompresi kan dengan asumsi ruang bakar tertutup nih. Misalkan saat dari TMB nih, nah pas naik tuh asumsinya ya udah nih ruang bakar bakalan ketutup rapat gitu. Nah tapi kan pada kenyataannya ada kebocoran kompresi nih. Nah kebocoran kompresi itu kenapa bisa bocor itu kompresi? Nah itu karena ada mekanisme buka tutup di bagian klep. Nah cara jelasinnya gimana ya? Nah intinya tuh saat piston nih dari titik mati bawah bergerak nih mau ke TMA-nya, nah itu pas gerak dikit itu tuh klep itu klep intake itu tuh belum tertutup rapat tuh. Nah pas dia agak naik dikit baru dia tertutup rapat. Nah itu kan pasti ada kebocoran dari bensin sama udara yang udah disedot sama piston sebelumnya. Itu tuh bakalan bocor lagi tuh, bocor ke ruang intake lagi. Nah pas saatnya piston itu naik dikit, nah udah pas ketutup rapat nih, nah itu baru perhitungan kompresi dinamis tuh mulai dari situ sih. Nah itu yang berdasarkan apa yang kita obrolin tadi sih. Jadi kita dari pagi di sini ngobrolinnya soal ini aja, tapi ya seru sih obrolan kayak gini. Ya untuk aku yang orang awam yang nggak ngerti banget soal mesin, jadi dapat ilmu baru lah. Ya nggak rugi amat sih.
rasain lebih enak di Pertamax gitu. Nah akhirnya kejawab di sini nih, ternyata kompresi dinamis. Nah kompresi dinamis itu pasti angkanya jauh lebih kecil dibanding kompresi statisnya ya. Nah yang aku rasa jawabannya itu, kompresi dinamisnya ini emang cocoknya untuk minum Pertamax, bukan untuk minum Pertamax turbo sih ini motor. Ya awal-awal sebelum aku bereksperimen soal jenis bensin ya. Jadi ceritanya pertama kali aku punya ini tuh aku isinya Pertamax dulu nih, karena aku nggak tahu kan ini harusnya motor ini tuh minum apa gitu, bensinnya Pertamax kah atau Pertamax turbo gitu. Akhirnya aku beli Pertamax lah saat itu. Terus aku servis ke bengkel dealernya, bengkel resmi Yamaha-nya. Tanya nih, Mas, motor ini nih bagusnya pakai bensin apa gitu. Terus dari orang Yamaha-nya pakai Pertamax turbo aja Mas, soalnya kompresinya 11:1 gitu. Ya karena aku nggak tahu ya percaya aja saat itu. Dan ya lumayan cukup lama sih aku pakai Pertamax turbo. Ya karena ngikutin kata orang bengkel juga. Terus aku lihat di tabelnya juga sesuai dengan apa yang dibilang orang bengkel gitu. Ya, tabelnya ini gampang sih, kalian bisa nyari di internet, banyak banget tabel kompresi gini. Nah tapi lucunya ini pas aku nyoba eksperimen, ya aku nggak sampai ngisi Pertalite juga sih, aku eksperimen cobalah isi Pertamax gitu. Nah tapi kok jadi lebih enak gitu, lumayan lah berasa tenaganya itu dibanding aku harus pakai Pertamax turbo. Terus juga mesinnya nggak cepet panas sih. Ya tapi kalau sesekali aku bakalan ngisi Pertamax turbo juga kalau untuk ini motor. Ya kalau kata orang bengkel sih ya lumayan sih untuk bersihin ruang bakarnya. Terus juga aku pernah nanya sama Om Cung, kalau kalian tahu Om Cung Bike Shop, kata beliau sih ya Pertamax turbo itu ada kayak zat adiktif yang untuk ngurangin knocking. Kalau nggak salah itu sih yang dibilang sama Om Cung saat itu. Ya tetap misalkan ya 2 bulan sekali atau sebulan sekali tetap aku isi full tank untuk Pertamax turbo. Oh ya satu lagi, sebelum aku mulai eksperimen pakai Pertamax itu. Nah mekaniknya Om Cung tuh pernah bilang motor ini mending isi Pertamax aja Mas, lebih bertenaga di Pertamax dibanding di Pertamax turbo gitu. Ya awalnya aku nggak percaya ya dengan spesifikasi mesin yang ada di internet 11:1, terus di tabel kompresi juga harusnya pakai Pertamax turbo gitu. Ya tapi ya saat aku coba eksperimen, aku rasain sendiri sama apa yang kata mekanik Om Cung, ya kok relate ya. Ya terkadang kita juga harus mendengar kata-kata orang sih, apalagi orang yang mekanik gitu, yang pastinya ya tiap hari kerjaannya bongkar-bongkar motor. Ya pastinya mereka jauh lebih paham lah soal permotoran gitu. Sama satu lagi sih sebenarnya yang tadi kita bahas tuh nggak hanya kompresi statis dinamis atau 10:1 atau 11:1. Tadi kita juga bahas soal ini assist and slipper clutch. Nah tadi aku ada beberapa ngambil video sih, video yang aku nggak ngomong, emang sengaja buat membuktikan apakah worth it assist and slipper clutch ini untuk daerah-daerah yang naik turun bukit gitu. Nanti bakalan aku bikin di video terpisah sih soal assist and slipper clutch saat berada di Kaliurang, Medan Kaliurang, apakah worth it? Nanti bakalan aku jadiin video terpisah. Oke deh, untuk pembahasan soal kompresi mesin, kompresi statis, itu kompresi dinamis, aku rasa cukup ya. Jadi aku disclaimer dulu sebelumnya, di sini aku bukan pembalap, aku bukan mekanik, aku cuma ibaratkan ya orang kantoran yang seneng sama motor,
seneng ngulik-ngulik motor, yang kepoan juga soal permotoran gitu. Jadi ya apa yang aku dapat nih dari entah itu dari internet atau dari orang atau tadi kita ngobrol-ngobrol santai di atas. Nah, itulah juga yang bakalan aku share di sini gitu. Cuma itu aja sih. Kalau misalkan ya salah ya kan boleh sih tulis di kolom komentar. Salah mas, nggak kayak gitu. Kompresi itu ada 3, ada kompresi apa lagi gitu. Nah, itu boleh banget sih. Oke deh, untuk video kali ini aku rasa cukup sampai sini dulu. Bagi teman-teman yang ya merasa ocehan yang menurutku nggak guna sih, karena aku juga bukan ahli di bidang ini kan. Ya kalau menurut kalian berguna ya silakan untuk klik tombol subscribe, like video ini kalau suka video ini, atau wah ada pembahasan yang menarik nih yang pengen aku kasih tahu ke teman-temanku gitu ya, silakan share ke teman-temannya, keluarganya, pacarnya, atau siapapun lah, share aja. Terima kasih yang sudah menonton, and see you, goodbye, ciao.